Kali ini saya bersama dengan Bang Bro sudah barengan dengan Kang Alim. Kang Alim bisa dijelasin apa yang ditulis di pagi hari ini? Sebuah hadis Nabi, Allahumma sholli alaihi. Mas Temi, tentang istausu bin nisa. Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah dalam kebaikan kepada para perempuan. Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'. Karena sesungguhnya perempuan itu terciptanya dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fid dhil'i a'lah, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu ternyata yang paling pangkalnya, begitu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, malah akan jadi patah. Fa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kita biarin, ya tetap aja seperti itu. Maka fastausu bin nisa. Jadi 2 kali Rasulullah SAW menyebutkan di sini untuk selalu kita menasehati, berwasiat kebaikan untuk para wanita. Masya Allah. Ini makna dari hadis ini bagaimana Bang Bro? Sebuah ungkapan yang istimewa menunjukkan betapa kita diminta oleh Nabi untuk senantiasa berlemah lembut kepada perempuan. Sampai bahasa Nabi istausu, nasihat yang penuh dengan kelembutan. Sebab perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok, yang mudah patah, yang kalau dipaksa dengan keras dia akan patah. Tapi kalau tidak diluruskan perlahan-lahan, maka dia akan terus dalam keadaan bengkok. Artinya bicara dengan perempuan itu harus ada seninya. Di antaranya penuh cinta, kasih sayang, kelembutan, bumbui dengan sanjungan, pujian. Kadang-kadang tambah dengan gombalan-gombalan manis. Karena sesungguhnya perempuan itu senang digombalin. Senang dipuji. Senang dipuji, senang disanjung. Dan kemudian Nabi kembali menyampaikan, fastausu bin nisa. Terus, jangan bosan. Konsisten ya? Konsisten. Sabar menghadapi perempuan, sabar menghadapi istri. Meskipun kondisinya lagi berantem atau lagi... Walaupun punya teknik, punya cara untuk bagaimana membuat perempuan bisa kembali baik dengan kita. Kalau seandainya gini ya, ini maaf banget ya ibu-ibu ya yang lagi di studio ataupun yang lagi nonton. Kalau berantem, dicekek, dibanting di tempat tidur. Iya. Maaf. Apa mungkin ada mau tandingan UFC? Itu gimana tuh? Kalau atlet UFC mungkin biasa dibanting. Latihannya mungkin banting, WWF. Biasa. Tapi kalau bukan atlet dibanting, remuk. Kan perempuan itu harus dikasih tahu dengan lemah lembut, tapi nggak sampai begitu. Nah, berlaku kasar itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut, kata Nabi, kalau kita melihat ada satu keburukan pada diri istri kita, kau ingat ada ribuan kebaikan yang dia lakukan kepadamu. Dengannya kau selamat dari perzinahan, itu kebaikan besar. Dengannya sama dia jadi naik daun. Nah, apalagi kalau saling mengkatrol. Saling simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Berarti laki-lakinya nggak bersyukur tuh. Bisa kerjasama, bisa bikin konten. Konten dalam Kalau rumah nggak ada tangga. dia, jadi konten. Konten nggak jadi apa-apa. Tapi enggak, ini ngambil contoh kasus kita bagaimana sebagai seorang laki-laki harus berlemah lembut terhadap perempuan. Gitu. Karena perempuan itu, kalaupun dia marah, sebentar marahnya. Ya, tapi jangan coba-coba kau patahkan hatinya. Sekalipun bisa disambung, patahan itu akan tetap ada. Waduh. Ibarat gelas-gelas kaca. Wah, Gelas itu. nyanyi. Gelas-gelas kaca. Terus? Asik. Terbaik, Ibu. Luar biasa. Gelas itu kaca, kalau jatuh, hancur, retak, disambung masih bisa. Retakannya masih ada. Tapi retakannya tetap ada. Perempuan itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Maka berhati-hatilah dengan perempuan dalam ucapan. Walaupun kau sudah berlemah lembut, tapi kalau kau pernah berbuat kasar,
perbuatan kasarmu akan tetap melekat pada pikiran dan hatinya. Trauma sulit dihilangkan dan dilupakan sekalipun ribuan kebaikan engkau berikan. Banyak laki-laki yang kemudian jatuh tunduk kepada perempuan. Karena kami adalah laki-laki yang dijajah wanita. Dan kami senang dijajah oleh kalian. Oke, kali ini udah ada yang kepo ke sosmed kita, langsung aja kita lihat yuk sebelah sini. Nah, kepo dong. Mana sih? Di sini aja ini nih. Kepo dong Bang Ustadz, apa sih konsepnya wanita selalu benar dan pria selalu salah? Padahal dalam kehidupan sehari-hari saya yang lebih sering disalahkan oleh suami. Nah, suka kejadian kayak gini? Pasal 1, Kalau wanita selalu benar. Pasal 2, kalau wanita salah kembali ke pasal 1. Ini kurang lebih kayak gitu. ya sebetulnya ini kan pasal ya. Bisa diamandemen ini pasal. Mari kita amandemen aja. Artinya ini sebuah ungkapan bahwa wanita, perempuan itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Sampai salahnya saja laki-laki rela untuk mengalah. Tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Laki-laki gagah. Bahkan Singa padang pasir. setan pun takut ya. Setan pun lari kalau berjumpa dengan Umar. Lebih memilih lewat gang lain ketimbang ketemu dengan Umar bin Khattab. Tapi begitu pulang ke rumah, jumpa dengan sang istri. Tiba-tiba Umar diomelin, dibawelin. Umar tertunduk diam, tidak mau berkata apa-apa. Sampai ada seorang sahabat datang ingin mengadu kepada Umar tentang perilaku buruk istrinya. Begitu sampai depan pintu rumah Umar. Aduh, ternyata ini lebih galak daripada yang di rumah. Begitu pas mau pergi, kayak ada langkah. Orang nih, mau kemana? Mau ngaduin bini saya. Tapi begitu saya nyampe, kok ini lebih galak lagi daripada yang di rumah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Biarlah, kalau dengan marahnya dia menjadi puas. Kalau dengan mengungkapkan curhatannya dia menjadi bahagia. Tidak perlu disalahkan kalau itu membuat dia senang dan bahagia. Cukup modal gratis mendengarkan dengan dua telinga ini. Asalkan sang istri bahagia dengan segala celotehan-celotehannya, ungkapan-ungkapannya, kemudian curhatan-curhatannya, cuman modal denger doang. Gratis. Jadi, anggap aja dengerin apanya. Gitu. Jadi memang karena sesungguhnya perempuan itu hanya ingin didengar. Hanya ingin didengar. Jadi Sayyidina Umar tuh santai saja, diam saja. Dan kemudian melihat kebaikan. Kasihan. Mungkin psikologi lagi tidak enak, belum ngurus anak, ya. Belum ngurus makanan, belum ngurus masakan, belum kemudian dandan nunggu suami pulang, belum lagi ya main sama anak, belum lagi tidak tidur karena anak sulit tidur, belum. Jadi wajar kalau kemudian kadang perempuan emosinya membuncah, emosinya meluap-luap. Kita laki-laki hanya modal telinga saja sudah diberikan oleh Allah. Apa susahnya mendengar? Toh dulu kita belum ada TV. Waktu belum ada TV, kita senang mendengar acara Mak Lampir, ya. Senang tuh nonton, dengerin radio. Sekarang? Iya kan? Iya sekarang gak usah pakai radio. Mak Lampirnya di rumah. Oke, ini semakin menarik ya di pagi hari. Kita break lagi ibu-ibu, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Sen ke kiri dia belok ke kanan. Disalahkan motor saya. Kenapa kamu ngikutin dari belakang? Lah, itu luar biasa. Logikanya berjalan. Ya, perasaannya lebih besar. Ditilang sama polisi. Ibu, kenapa ibu naik motor tidak pakai helm? Dia menjawab ini. Lah bapak pakai helm gak pakai motor. Gitu. Mendingan helm bapak pinjemin ke saya. Daripada bapak berdiri aja pakai helm.